Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan dengan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini bicara tentang berapa banyak zat yang diendapkan atau dihasilkan pada proses hidrolisis. Dan ini berhubungan dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Dalam hukum pertama ini dikatakan bahwa massa zat yang dihasilkan atau W pada elektrolisis itu akan sebanding dengan muatan listriknya. Muatan listrik itu simbolnya adalah Q. Q itu adalah hasil perkalian antara kuat arus dan waktu, di mana kuat arus itu adalah dalam ampere dan waktu dalam, sehingga kita bisa lihat di sini. Jadi W atau massa itu akan sebanding dengan I kali T. Selanjutnya, berapa massa dari yang diendapkan itu? Nah, massa yang dihasilkan atau massa yang diendapkan itu akan tergantung kepada jumlah elektron yang dilepaskan, atau tergantung kepada muatannya, di mana E itu adalah massa yang dihasilkan atau diendapkan. Itu adalah sama dengan AR dibagi dengan Z-nya, di mana E itu adalah massa ekivalen, sedangkan Z itu adalah muatannya. Kemudian ini dikatakan bahwa massanya itu akan sebanding dengan kuat arusnya. Nah, kemudian ada hubungan antara muatan listrik dengan Faraday-nya, di mana hubungannya itu adalah bahwa 1 Faraday itu adalah sama dengan 96.500 Coulomb. Dengan demikian berarti F itu adalah sama dengan I dikali T bagi dengan 96.500. I kali T ini Coulomb. F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Sehingga massanya yang diendapkan itu adalah sama dengan E dikali dengan F. Faraday-nya berapa? Dan kita dapat hasilkan bahwa W sama dengan E-nya itu adalah massa dibagi dengan muatan, ya, berarti E kali dengan I kali dengan T dibagi dengan 96.500. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan. Seberapa banyak yang diendapkan atau seberapa banyak yang dihasilkan. Apabila arus listrik 1 Faraday dialirkan ke dalam sel, maka nanti dihasilkan 1 ekivalen zat yang disebut dengan massa ekivalen zat tersebut. Biasanya dilambangkan dengan E. Contoh, Ag plus ditambah dengan 1 elektron, hasilnya adalah Ag. Ini menunjukkan bahwa 1 mol ion Ag plus ini menunjukkan 1 mol elektron dan menghasilkan 1 mol Ag. Jadi 1 mol Ag plus ini membutuhkan 1 mol elektron untuk mendapatkan 1 mol Ag. Jadi 1 Faraday itu akan menghasilkan 108 gram Ag. Atau massa ekivalen Ag itu adalah Ag per 1 sama dengan 108. Contoh lain, CO2 plus ditambah dengan 2 elektron, hasilnya adalah
Cu. Berarti dengan demikian 1 mol Cu2+ itu membutuhkan 2 mol elektron dan menghasilkan 1 mol Cu. Maka kalau misalnya kita butuhkan 1 mol elektron, maka di sini kita tentu membutuhkan setengah mol Cu2+ dan dihasilkan juga setengah mol Cu. 1 mol elektron atau 1 Faraday itu menghasilkan sebesar setengah mol atau AR-nya dibagi 2. Dalam hal ini AR-nya adalah 63,5 dibagi 2. Nah, untuk yang berikut, Cr3+ ditambah dengan 3 elektron, hasilnya adalah Cr. Maka dengan demikian, berarti ini adalah 1 mol Cr3+, ini adalah 3 mol elektron dan 1 mol Cr. Maka dengan demikian, kalau ini adalah 1 mol elektron, kemudian berarti di sini hanya 1/3 mol Cr3+. Dan di sini juga akan menghasilkan 1/3 mol Cr. Dengan demikian, maka 1 mol elektron atau 1 F atau Faraday itu akan menghasilkan masanya sebanyak 1/3 mol Cr, atau di sini AR dibagi 3 sama dengan AR dari krom itu adalah 52/3. Maka berdasarkan pada contoh-contoh yang kita berikan, kita dapat kesimpulan bahwa massa ekuivalennya itu akan sama dengan AR-nya dibagi dengan muatannya atau Z. Jadi Z adalah muatannya. Contoh, arus sebesar 9.600 Coulomb dialirkan kepada NaCl. Pertanyaannya adalah berapa volume gas Cl2 yang dibebaskan di anoda pada 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 76 mmHg. Pertama tentu yang kita lihat, yang diketahui dulu di sini adalah Q-nya sebesar 9.650 Coulomb. Kemudian suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 70 mmHg atau 1 atm. Berarti ini adalah keadaan STP. Nah, langkah pertama tentu kita lihat dulu reaksi apa yang terjadi. Kita uraikan dulu NaCl. Na plus dan Cl min. Berarti pada katoda kita dapatkan, kita lihat di sini kationnya adalah Na plus. Na plus ini merupakan logam aktif, maka yang mengalami reduksi adalah air. Jadi dengan demikian di sini airlah yang mengalami reduksi. Kalau air mengalami reduksi, dia akan menghasilkan H2 tambah dengan 2 OH min. Sehingga di sini ditambah dengan 2 elektron. Kemudian pada anoda
Anoda disebutkan di sini, anodanya apa? Berarti kita menganggap bahwa anodanya adalah anoda yang inert. Maka dengan demikian, maka Cl-, nah itu termasuk pada selain dari sisa asam oksi. Maka dengan demikian, Cl- lah sendiri yang akan mengalami oksidasi. Kita serahkan di 2 elektron. Jadi kita lihat di sini yang terjadi nanti adalah atau terbentuknya adalah Cl2 pada anoda. Sesuai dengan pertanyaannya, berapa Cl2-nya yang dibebaskan di anoda ini? Sekarang kita lihat. Dari rumusnya kita tahu bahwa massa yang diendapkan itu sama dengan E-nya dikali dengan I kali T dibagi dengan 96.500. Sehingga dengan demikian E-nya di sini tentu adalah massa dari Cl2 dibagi dengan 2, karena ini adalah menghasilkan 2 elektron. Dengan demikian, maka kita lihat di sini berarti massa dari Cl2 sini tentu 2 kali 75,5 berarti 71. Dibagi dengan elektron yang dilepaskan adalah 2, baru dikali dengan IT. I-nya tidak diketahui, T-nya tidak diketahui, tapi yang diketahui langsung pada Q-nya. Berarti ini sama aja. I kali T itu adalah sama dengan Q. Ini 9650 dibagi dengan 96.500. Dapat kita lihat di sini, berarti ini 1/10. Hasilnya adalah 3,55 gram. Dengan demikian kita sudah dapatkan massanya. Padahal yang ditanya itu adalah berapa volumenya. Maka volume dari gasnya adalah, nah di sini keadaannya adalah pada keadaan STP, berarti 1 molnya itu adalah 22,4 liter. Ya, tentu ini kita hitung dulu berapa mol. Di molnya lagi, balik lagi 3,55 dibagi dengan 71 dikali dengan 22,4 liter. 3,55 bagi 71 adalah 0,05 dikali dengan 22,4, sehingga hasilnya nanti adalah 1,12 liter. Jadi volume gas Cl2 yang dibebaskan pada anoda adalah 1,12 liter. Lihat contoh, berapa liter gas oksigen pada kondisi STP yang dapat terbentuk jika arus 10 ampere dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan H2SO4. Pertama, kita tulis reaksinya dulu. Apa yang terjadi pada katoda? Pada katoda kita langsung lihat kationnya. Dalam hal ini adalah H+. Berarti nanti H+ direduksi menjadi H2. Berikutnya baru pada anodanya. Jelas pada anoda kita lihat di sini ini adalah anionnya. Anionnya adalah ion sulfat. Ini adalah merupakan sisa asam. Kalau sisa asam, maka yang mengalami oksidasi itu adalah air. Di sini air mengalami oksidasi. Kalau air mengalami oksidasi, maka dia akan menghasilkan O2. Ya, menghasilkan O2 berarti kini harus kali 2.
Berarti di sini ditambah dengan 4H plus tambah dengan 4 elektron. Dan di sini yang diperhatikan dulu soalnya adalah berapa liter gas oksigen. Ya, berarti yang ditanya adalah pada. Maka dengan demikian kita dapatkan anodanya berapa oksigen yang didapatkan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa masanya kita bisa hitung menggunakan rumus Faraday itu tadi. Berapa mol di sini? Kita hitung dulu mol elektronnya. Mol elektron sama dengan I dikali dengan T dibagi dengan 96.500. Sama dengan I-nya di sini adalah 10 ampere. T-nya adalah 965 bagi dengan 96.500. Ini kalau dihitung tentu adalah 0,1 mol elektron. Ingat, berarti mol elektron yang kita dapatkan di sini adalah 0,1. Jadi kalau kita lihat lagi, berarti di sini adalah 0,1 mol elektronnya. Berapakah O2-nya? Nah, tentu O2 yang dihasilkan itu adalah mol O2-nya sama dengan 0,1 dikali dengan 1/4 sama dengan 0,025. Ya, jadi mol dari oksigen itu dihasilkan 0,025 mol. Berapa liter? Nah, volumenya tentu adalah 0,025 mol dikali dengan 22,4 liter. Dihasilkan jumlahnya adalah 0,56 liter. Jadi kalau untuk reaksi ini yang perlu diperhatikan lagi adalah kembali lagi pada konsep awalnya, perhatikan koefisien dari masing-masingnya. Bahwa yang dihasilkan itu adalah molnya, ya, mol elektronnya kita bisa hitung dengan mengali muatannya itu dengan 96.500. Contoh selanjutnya adalah hitung massa tembaga yang dibebaskan oleh arus 10 ampere, lamanya adalah 965 detik ke dalam lautan Cu sulfat. Jadi yang diketahui di sini jelas I-nya. Berapa harga I? I sama dengan 10 ampere. Kemudian ada waktu 965 detik dan AR tentunya. Langkah pertama tentu kita tulis dulu reaksinya. Cu sulfat CO2 plus ditambah dengan O4 ion sulfat ya, 2-. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa bentuk Cu2 plus. Berarti nantinya kita bisa menghitung massa ekivalen dari Cu-nya. Atau bisa kita simbolkan dengan E. Di mana E itu adalah AR dibagi dengan muatannya. Dalam hal ini adalah 2. AR-nya adalah 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Itu E-nya. Selanjutnya kita bisa menghitung molnya. Berapa mol elektron? Nah, 1 mol elektron itu sama dengan 96.500. Berarti yang ini berapa mol? Tentu adalah 10 ampere dikali dengan waktunya 965 detik. 96.500.
hasilnya nanti adalah 0,1. Baru kemudian berarti masanya, ya, kalau massa biasa kita simbolkan dengan W, massa yang diendapkan itu adalah tentu jumlah molnya ini sebenarnya, atau E dikali dengan mol elektronnya, sama dengan E nya tadi adalah 30, 1,75 dikali 0,1 sama dengan 3,175. Nah, demikian caranya. Berarti kita udah dapatkan. Dengan catatan ini kita hitung secara bertahap. Hitung dulu massa ekuivalennya, kemudian kita hitung molnya, ya. Ini untuk memudahkan kita memahami bahwa massa itu ya berarti molnya dikali dengan massa ekuivalennya. Atau kalau mau langsung juga bisa, berarti massa yang dibebaskan itu adalah sebesar E kali I kali T dibagi dengan 96.500 sama dengan E nya itu adalah tentu kita tulis saja. E itu di sini adalah, di sini sudah ada, berarti 63,5 dibagi 2 kali I berapa? 10 kali 10 ampere ya, kali T 965 detik dibagi dengan 96.500, sehingga kita dapatkan bahwa massanya adalah ini 96, ini ini kali 10, 9.650 1/10. T 63,5 bagi 20, 3,17. Seperti ini hasilnya. Jadi kalau dari segi hasilnya nanti akan sama. Kalau yang diminta itu adalah langsung pada massa yang dibebaskan, mungkin boleh langsung sini. Tetapi kalau yang ini bisa kita lihat bagaimana langkah-langkahnya sehingga kita juga bisa memahaminya. Contoh berikutnya. Ke dalam larutan 100 ml larutan CuCl2 yang mempunyai konsentrasi 1 molar dialirkan arus 20 ampere. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion tembaga tersebut. Kita lihat dulu CuCl reaksinya. Bikin dulu TCU 2 plus tambah 2 Cl min. Berarti nanti pada katoda, berarti nanti langsung ion Cu nya yang mengalami reduksi menjadi Cu. Tentu mol Cu adalah, nah karena di sini kan 100 ml. Ini adalah 1 mol per 1000 ml. Sehingga kita dapatkan di sini 100 bagi 1000 adalah 1/10, berarti 0,1 mol. Jadi dengan demikian jumlah mol dari Cu nya adalah 0,1 mol. Kalau ngitung massanya berarti massa Cu atau biasa kita simbolkan dengan W tentu adalah 0,1 dikali dengan AR-nya. AR-nya di sini Cu itu adalah AR-nya adalah 63,5. Maka dengan demikian ini tinggal kali dengan 63,5. Sehingga kita dapatkan 6,35 gram. Nah, baru kita hubungkan dengan rumus yang kita gunakan. Berarti ini adalah W-nya,
TW W sama dengan E kali I kali T dibagi dengan 96.500 sama dengan ini 6,35. E nya sini tentu 63,5 bagi dengan 2 kali dengan I nya di sini adalah 20 kali waktu kali 96.500 sehingga T kita bisa dapatkan tentu T sama dengan 96.500 ya kali 2 kali 6,35 dibagi ini 63,5 sini aja biar berdekatan kali 20 sehingga kita dapatkan hasilnya sebenarnya adalah T nya itu ini 1/10 ini 1/10 berarti 1/100 T ini adalah T95 detik. Selanjutnya adalah hukum parade yang kedua. Ini pada hukum ini menyatakan bahwa apabila dua elektrolisis atau lebih dialiri oleh arus dalam jumlah yang sama, maka perbandingan zat yang dihasilkan itu adalah sebanding dengan ekivalen zat-zat tersebut. Seperti masanya yang pertama dengan massa yang kedua itu akan sebanding dengan massa ekivalen masing-masing zat tersebut. Kalau kamu diperluas berarti perbandingannya sama dengan massa ekivalen itu adalah AR per valensinya atau muatannya. Tadi kita hitung udah muatan berbanding AR dibagi dengan muatan yang kedua tentunya. Ini satu. Kita lihat contoh untuk penggunaan hukum Faraday 2. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 0,54 gram aluminium pada lelehan aluminium oksida. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan Cu sulfat, berapa gram Cu yang dapat diendapkan? Sebelumnya sudah disampaikan bahwa massa yang diendapkan itu adalah sebanding dengan massa ekivalennya. Berarti massa Cu misalnya dibandingkan massa Al yang diendapkan itu adalah sama dengan massa ekivalen masing-masingnya. Massa ekivalen dari Cu tentu adalah AR dibagi dengan muatannya. Kalau tadi kita simbolkan dengan Z berbanding AR. Ini tentu adalah Cu, tentu ini adalah AL. Dibagi dengan Z-nya atau muatannya. Bagaimana menghitungnya? Nah, muatannya itu bisa kita lihat juga dari bilangan oksidasinya. Al2O3. Kita tahu bilog dari O itu adalah min 2, berarti 3 kali min 2. Maka dengan demikian 2Al itu sama dengan 6 plus 6. Sehingga Al itu bermuatan plus 3. Sekarang untuk Cu. Berarti di sini adalah Cu sulfat. Nah, ini kita uraikan aja menjadi Cu2+ tambah ion sulfat. Berarti dengan demikian Z-nya ini plus 3 untuk Al dan plus 2 untuk Cu. Maka kita bisa dapatkan massa Cu yang diendapkan, ini yang ditanya, di massa Cu berbanding massa aluminiumnya itu adalah 0,54 gram. AR dari Cu adalah 63,5 dibagi dengan
Z-nya adalah 2 berbanding AR dari aluminium itu adalah 27, sedangkan Z-nya adalah plus 3, berarti 3. Kalau mau diselesaikan, nih 31,75 berbanding 9. Maka dengan demikian massa dari CU bisa kita hitung, ya. Kalau yang seperti ini berarti massa CU dikali dengan 9 sama dengan 0,54 kali 31,75. Ya. Berarti 0,54 kali 31,75 dibagi dengan 9. Jadi massa CU yang diendapkan itu adalah massanya adalah 1,905 gram. Contoh berikutnya, jika arus listrik dialirkan melalui lautan Ag nitrat dan NiCl2 yang disusun secara paralel, akan terjadi endapan perak. Besarnya adalah 13,5. Hitung massa endapan nikel yang terbentuk. Diketahui AR dari Ag itu adalah 108 dan Ni adalah 59. Berarti yang kita tahu, diketahui di sini adalah massa Ag yang diendapkan sebesar 13,5. Nah, dengan menggunakan rumus Faraday yang kedua, maka perbandingan massa dari Ag berbanding massa dari Ni itu akan sama dengan perbandingan massa ekivalen atau AR dari Ag dibagi dengan Z-nya berbanding AR dari Ni dibagi dengan Z-nya. Pertanyaannya, Z-nya masing-masing berapa? Kalau Ag nitrat jelas bahwa AgNO3. Ag plus tambah NO3 min. Berarti muatannya adalah positif. Berarti Z-nya nanti adalah 1. Sedangkan NiCl2, ya, Ni2 plus tambah 2Cl min. Berarti muat Z-nya adalah nanti adalah 2. Kita lihat di sini massa dari Ag yang diendap itu adalah 13,5 berbanding massa Ni ini yang kita cari. Kemudian AR dari Ag itu adalah ini 108. Z-nya itu adalah 1. Kemudian berbanding AR dari Ni itu adalah 59. Sedangkan Z-nya adalah 2. Sehingga demikian kita bisa lihat berarti ini sama dengan 108 berbanding 29,5. Sehingga massa Ni-nya itu bisa kita hitung, ya. Berarti 13, kita salih bilang 13,5 dikali dengan 29,5 dibagi dengan 108. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 3,69 gram. Sebagai latihan bagi Anda, yang pertama adalah berapa Faraday arus listrik yang dipelurkan untuk menghasilkan
2,25 gram aluminium. Yang kedua, berapa massa logam perak yang diendapkan jika arus 5 ampere dialirkan ke dalam larutan perak nitrat selama 10 menit. 3. Dalam proses elektrolisis, arus listrik sebanyak 1930 coulomb dilewatkan dalam leburan zat elektrolit dan mengendapkan 1,5 gram unsur X pada katoda. Jika ARX adalah 150, tetapan Faraday-nya adalah 96500, tentukan muatan unsur tersebut. Berikutnya, nomor 4. Jika listrik sebanyak 0,4 Faraday dialirkan ke dalam larutan CU sulfat dengan elektroda PT. Tentukan massa tembaga di katoda dan volume gas yang terbentuk di anoda. Yang kelima, pada elektrolisis larutan garam LSO4 dengan elektroda PT, di katoda terbentuk 0,295 gram endapan L. Larutan hasil hidrolisis itu dapat dinetralkan oleh 50 ml KOH 0,2 molar. Hitung AR logam L. Yang keenam, sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat dan tembaga sulfat. Jika massa perak yang diendapkan adalah 0,108 gram, hitung massa tembaga yang diendapkan. Demikianlah materi kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.